Satyotu Namo Buddhaya. Hari ini saya mau cerita mengenai riwayat Buddha Gautama ketika menjalani pertapaan dan mencapai pencerahan. Setelah Bodhisatta menjadi petapa, ia tinggal di sebuah hutan yang tidak jauh dari Sungai Anoma dan itu tinggalnya selama 7 hari pertama. Kemudian Bodhisatta pergi ke Rajagaha. Nah, di Rajagaha ini Bodhisatta ketemu dengan seorang raja yang bernama Bimbisara. Nah, Raja Bimbisara ini menawarkan separuh kekuasaannya kepada Bodhisatta, namun Bodhisatta menolaknya. Setelah itu, Bodhisatta meninggalkan Rajagaha dan pergi ke Wesali. Di Wesali, Bodhisatta menjadi seorang siswa dari guru yang bernama Alara Kalama. Nah, pada saat berguru, Bodhisatta dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Alara Kalama, dan ilmu yang diperoleh itu setara dengan ilmu yang ada pada Alara Kalama. Namun Bodhisatta merasa bahwa dengan meditasi ini belum dapat mencapai pencapaian yang sejati. Kemudian Bodhisatta pun pamit dengan Alara Kalama dan meninggalkan Wesali menuju ke negeri Magadha. Nah, di negeri Magadha ini, Bodhisatta kembali menjadi siswa dari guru yang bernama Udaka Ramaputta. Pada saat belajar bersama Udaka Ramaputta, Bodhisatta dapat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Udaka Ramaputta sampai itu dapat melebihi dari ilmu yang diterima oleh Udaka Ramaputta. Namun kembali lagi, Bodhisatta merasa bahwa apa yang ingin ia capai itu belum dapat dia capai, belum ketemu, sehingga kembali lagi Bodhisatta itu pamit kepada guru yang kedua, yaitu Udaka Ramaputta. Setelah meninggalkan pertapaan Udaka Ramaputta, Bodhisatta menuju ke hutan Uruwela. Ketika di sana, ia bertemu dengan 5 pertapa yang sering disebut Pancawagya, yaitu terdiri dari Kondana, Wapa, Mahanama, Asaji, dan Badia. Di hutan Uruwela, petapa Gautama melakukan meditasi yang sangat ekstrim yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Dan ia juga mengucapkan tekad yang sangat kuat seperti syair berikut ini. Biarlah hanya kulitku yang tertinggal, biarlah hanya urat dagingku yang tertinggal, biarlah hanya tulang belulangku yang tertinggal, biarlah daging dan darahku mengering. Dengan mengucapkan syair seperti yang tadi saya sampaikan, Bodhisatta tidak meninggalkan tempatnya sejenak pun. Dan selama proses meditasi, ia juga sedikit demi sedikit mengurangi porsi makannya hingga tidak makan sama sekali. Dan itu berlangsung selama 6 tahun sehingga mengakibatkan ia hampir di ambang kematian. Dan pada suatu hari ia berjalan kemudian terpingsan. Ketika saat itu ada seorang pengembala melewati di mana posisi Bodhisatta terpingsan. Dan pengembala itu pun menolong Bodhisatta dan membangunkan Bodhisatta. Setelah Bodhisatta bangun, ia memberikan susu kambing kepada Bodhisatta. Pada suatu sore hari, petapa Gautama merenungkan bahwa ia merasa lebih segar, menjadi lebih pulih berkat susu kambing yang diberikan oleh seorang pengembala. Jika tidak, ia telah mati. Pada waktu itu juga, ia merenungkan bahwa segerombolan penyanyi yang sedang berlalu lalang di mana ia meditasi sambil mengucapkan atau menyanyikan syair seperti berikut ini. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengira. Mendengar nyanyian itu, petapa Gautama mengangkat kepalanya dan memandang dengan heran kepada rombongan penari tersebut. Dalam hatinya ia berkata, sungguh aneh keadaan di dunia ini bahwa seorang bodhisatta mesti menerima pelajaran dari seorang penari.
Karena bodoh, aku telah menarik demikian keras tali kehidupan, sehingga hampir saja putus. Memang seharusnya aku tidak boleh menarik tali itu terlalu keras atau terlalu kendor. Nah, pada saat itu juga ada seorang wanita yang bernama Sujata mengira bahwa Petapa Gotama adalah dewa pohon. Dan ia meminta pelayannya untuk membersihkan tempat duduk Petapa Gotama, sehingga ia dapat memberikan sesajenan kepada beliau. Pada saat pelayannya ke sana, Bodhisatta menyampaikan sebuah pesan, dan ia dengan tergesa-gesa pulang dan menyampaikan kepada Sujata bahwa Petapa Gotama akan menerima persembahan secara langsung. Sujata pun merasa sangat bahagia dan ia segera membawa masakannya ke pohon tersebut di mana Petapa Gotama meditasi, dan ia pun mempersembahkan makanan tersebut. Setelah mempersembahkan makanan tersebut, terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Setelah itu, Petapa Gotama meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke sebuah sungai sebuah tepi sungai yang bernama Neranjara. Nah, di situ Petapa Gotama melemparkan mangkuk kosong tersebut yang dari hasil makanan tersebut punya mangkok gitu. Terus mengucapkan kalau memang waktunya sudah tiba, mangkuk ini akan mengalir melawan arus dan bukannya mengikuti arus. Dan satu keajaiban terjadi, mangkuk tersebut mengalir melawan arah arus. Petapa Gotama meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tibalah ia di hutan Gaya. Nah, di hutan Gaya ini ada seorang pemotong rumput yang bernama Sotia mempersembahkan rumput kering kepada beliau sebagai tempat duduk. Nah, disitulah Petapa Gotama melakukan meditasi. Selama melakukan meditasi, banyak godaan dan perasaan-perasaan seperti perasaan ngeri, ketakutan, niat buruk, dan keinginan keduniawian itu terus muncul, namun dapat ditundukkan oleh Petapa Gotama. Bodhisatta pada akhirnya terus melakukan perjuangannya, dan akhirnya pada menjelang fajar di hari bulan purnama, bulan Wesak pada tahun 588 sebelum Masehi, pada usia 35 tahun, Bodhisatta Gotama mencapai kebudahan dengan usahanya sendiri. Dari kisah yang saya ceritakan tadi, saya ingin bertanya ke kalian. Yang pertama akan tanya ke kamu, apa hal yang menarik dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Menurut saya ya, yang pertama itu pada saat Bodhisatta dapat menguasai ilmu yang diajari oleh gurunya yang bernama Udakara Makuta, bahkan lebih dari yang diajari oleh gurunya. Terus yang kedua itu pada saat Sujata memberi makanan kepada Petapa Gotama, kemudian Petapa Gotama tersebut memakan makanannya dan sisa mangkuk tersebut Petapa Gotama ini membuang ke tepi sungai. Kemudian yang lebih menariknya itu, mangkuk tersebut dapat melawan arah arus tersebut. Nah, iya, itu nggak hanya di kehidupannya Petapa Gotama, itu juga terjadi di kehidupan Buddha-Buddha sebelumnya. Itu juga para bodhisatta membuang mangkuk di sungai tersebut. Nah, yang kedua saya akan menanyakan kepada kamu. Yang pertama, yaitu kan tadi ada diceritakan ada 5 petapa. Nah, sebutkan 5 petapa tersebut. Kondana, Asaji, Wapa, Mahanama, Badia. Nah, iya. Dan ada lagi satu pertanyaan. Siapa wanita yang mengira Petapa Gotama adalah dewa pohon? Sujata. Nah, iya, benar sekali. Nah, dari kisah tersebut semoga dapat menjadi pengetahuan baru bagi kalian. Satya Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.